SKIT Yarvin. SKHIT Yarvin terletak di Indonesia, Kademana, Serpong. Klik ringkasan. Pilih foto. Geser ke kiri. Klik video. Nama saya Fadila, saya calon alumni. Dokumenter kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Zainal Abidin. Saya berasal dari Kota Tegal dan saya masuk ke Makufin ini dari tahun 2019. Nama saya Afifah Juliana Sari. Saya asal Brebes. Saya di Rodatul Makufin ini dari 2018. Nama saya Fedia Julila. Saat ini saya kelas 12 SMA dan saya berasal dari Serang, Banten, dan mulai masuk ke Rodatul Makufin sebagai santri dan siswi itu pada tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ayatul Syifa. Saya berasal dari Jakarta Timur. Saya masuk dan sekolah di Rodatul Makufin ini semenjak tahun 2019. Nama saya Fadila, saya calon alumni kelas 12 SKIT Yarvin. Saya berasal dari Kota Tangger. Gimana perasaan detik-detik mau lulus? Ya sedih sih sama seneng juga. Dalam belajar pastinya banyak kan harunya sih. Terutama dari mulai belajar braille, komputer, dan aktivitas kita sehari-hari, OMSK atau orientasi mobilitas sosial komunikasi, di mana waktu itu saya bersama teman-teman itu baru pertama kalinya OM sampai sejauh itu, sampai ke Indomaret saat itu. Senang dan bahagia. Dari sinilah kita diajarkan untuk mandiri, Menambah wawasan baru. belajar komunikasi sama orang lain. Iya, pas itu juga beberapa kali juga saya sempat merasakan sepertinya saya ini beruntung banget ya masih bisa belajar seperti ini. Saya melihat teman-teman saya yang lain kan, beberapa teman-teman disabilitas lainnya juga melihat mereka yang belum terekspos dengan pendidikan seperti saya, membuat saya merasa bersyukur. Aku bakalan ninggalin teman-teman, ninggalin guru-guru yang benar-benar udah ngajarin aku dari nol banget sampai aku bisa sampai sekarang. Di sini saya lebih banyak senang sebenarnya dibandingkan sedih. Karena guru-guru menurut aku di sini sangat berjasa banget. Karena di sini banyak teman-temannya yang satu frekuensi ya, bisa dibilang. Maksudnya sama-sama suka bercanda, terus mereka juga nggak baperan, jadi lebih enak aja gitu bercanda sama teman-teman, ngobrol, sharing makanan, sharing cerita. Bahagianya itu pas bersaing dengan teman-teman lainnya, kemudian dapat teman-teman lain lagi gitu. Jadi ilmu itu ketika kita taruh di luar, ketika kita sebarkan, ketika kita share, bukannya semakin berkurang, justru semakin berkembang. Jadi Kalau sedihnya itu ya gimana ya? Jauh dari orang tua, lama nggak ketemu, pengen pulang. Tapi begitu dengar ketawanya teman-teman, dengar bercandanya teman-teman, ya sedihnya hilang gitu aja, terobati gitu aja. Nggak berasa kita sedihnya. sehingga jadinya ada quality time sama orang tua itu walaupun sebentar tapi berkualitas banget, yang mana lebih menghargai waktu juga dan disiplin juga, karena kegiatan kita juga ada waktu-waktunya. Lagi setoran hafalan kayak sama Ustadz itu kadang-kadang suka kurang gitu, yang harusnya 5 ayat kadang-kadang hanya 3, karena kan di sini pesantren plus sekolah ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa membagi 2 waktu tersebut, kapan waktunya untuk kita belajar, untuk Bismillahirrahmanirrahim.
wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Faslun fi bayani arkanil haji. Kelas 2 SMP. Karena sebelumnya waktu aku kelas 1 SMP itu aku masih bisa melihat. Jadi aku termasuk tunanetra yang tidak dari kecil gitu, dari umur 14 tahun waktu itu. Dan aku awalnya sedih masuk ke sini gitu karena aku mikir kayak kok aku gitu yang dicabut penglihatannya sama Allah gitu. Tapi aku merasa bersyukur karena aku bisa ketemu guru-guru yang baik, guru-guru yang bisa ngertiin aku, teman-teman juga baik sama aku gitu. Jadi aku benar-benar bersyukur banget. Aku ingat banget 2019 namanya Kak Indar. Kak Indar itu ngajarin aku tentang huruf Braille. Aku di situ belajar kurang lebih 3 bulan. Dari bener-bener aku tuh belajar abjad, huruf A itu titik berapa, huruf B itu titik berapa, huruf C dan sampai Z. Itu Kak Indar bener-bener giat banget, bener-bener tulus banget ngajarin aku sampai aku bisa baca Al-Quran. Setelah aku bisa baca Al-Quran, aku mulai menghafal Al-Quran. Di situ juga aku belajar gimana caranya menghafal, tapi nggak cuman dihafal gitu, tapi bener-bener kita resapi gitu. Di situ ada namanya Ustadz Ramdhani, Ustadz Nasrul, itu mereka berdua yang nyimakin hafalan aku. Terus juga aku juga belajar sekolah seperti biasanya, belajar IPA, IPS, bahasa Indonesia, dan guru-guru di sana juga ada Pak Pras, ada Pak Erwin, ada Pak Agus yang benar-benar baik banget sama aku. Benar-benar mereka tuh support aku, benar-benar mereka tuh bimbing aku sampai saat ini, sampai bisa kayak sekarang gitu. Saya harapkan untuk diri saya agar tetap semangat untuk menuntut ilmu. Khususnya nanti sekarang saya masih enak nih, ada ibu asrama, bapak asrama, masih ada guru dan teman yang mau bantu saya. Nanti saya di luar seperti apa? Itu adalah pentingnya brave, resiliency, dan independency. Radatul Maqfufin, semoga kedepannya baik itu pesantren, sekolah, dan percetakan semoga semakin maju dan banyak tunanetra yang bisa mendapatkan dampak dari Raudatul Maqfufin, khususnya juga pencetakan Al-Quran Braille-nya. Alhamdulillah sering banyak sekali ya donatur yang luar biasa banget memberikan support untuk Raudatul Maqfufin. lebih berkembang lagi, semoga lebih banyak lagi tunanetra yang belajar di Raudatul Maqfufin. Dan mungkin kedepannya insya Allah banget ya, semoga pasti sebenarnya Raudatul Maqfufin bakal semakin berkembang lagi, melihat dari perkembangan sekarang juga, khususnya dari proyek-proyek yang sudah digelarkan dari Sekolah Adab P5 kemarin, bikin buku dan lain sebagainya, sangat luar biasa. Yang itu membuka mata dari masyarakat juga kalau tunanetra bisa seperti dan lain sebagainya. Semoga bisa masuk ke Raudatul Maqfufin ini dan bisa mendapatkan ilmunya, karena di Raudatul Maqfufin inilah Bagaimanapun kita, ilmu itu adalah buruan kita sampai di liang lahat. Teman-teman semuanya, buat guru-guru, semoga aku bisa mengamalkan apa yang udah aku dapetin di sini, apa yang udah aku raih di sini. Jejak-jejak yang saya lakukan dapat diikuti oleh yang lain dan semoga bisa lebih baik lagi dari yang saya lakukan. semoga berhasil mengembangkan lebih banyak tunanetra di luar sana yang belum pernah sekolah, yang belum tahu belajar. Semoga bisa ke Raudatul Maqfufin. Next generation Maqfufin bisa jauh lebih berkembang lagi
bisa jauh lebih yang itu bisa membanggakan gak cuma Makufin tapi kedua orang tua, bahkan bisa membanggakan Indonesia. Dan Makufin menurut aku banyak memberikan kesempatan aku gitu. Dari aku mulai bisa ikut berorganisasi, contohnya masuk ke pengurus OSIS, aku bisa ikut dikasih kesempatan buat magang di tiket.com, itu juga berkat Makufin. Saya ucapkan terima kasih untuk para ustadz dan juga para guru baik di sekolah maupun pesantren, bagaimana yang telah mendidik saya untuk bisa belajar misalnya seperti berhitung dan juga menambah pengetahuan saya untuk di sekolah dan juga di pesantren. Terima kasih kepada para ustadz yang telah memberikan ilmunya, baik ilmu agama maupun untuk hafalannya. Semoga dampak Makufin semakin luas lagi, tidak dipandang sebelah mata karena tiada mata tak